Jadi hari ini aku lagi berkunjung ke klinik kecantikan bersama Dokter Irma. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Popar, hari ini aku bakal nanya-nanya nih tentang gimana sih cara ngerawat kulit kita sebagai kita generasi Z ya, generasi milenial. Gimana sih caranya kita merawat kulit kita agar tetap sehat ya? Oke dokter, jadi aku mungkin bakal nanya dari pertanyaan basic dulu aja kali ya. Mungkin apa sih dok, kita harus ngerawat kulit kita? Jadi kulit itu kalau secara anatomi ya, dia itu kan sebenarnya all the body itu dibungkus sama kulit. Ya, kenapa? Makanya secara teoritis itu 16% tubuh kita itu adalah terdiri dari kulit. Itu beratnya bisa sampai 3 kilo. Oh, wow. Itu kulit sendiri. Kulit doang ya? Dan kulit itu adalah sebagai barrier. Jadi barrier segala jenis penyakit yang masuk ke tubuh kita. Karena sebelum masuk ke tubuh dia harus lewat kulit dulu dong. Benar. Dan itu kenapa kita harus menjaga kesehatan kulit seperti itu. Karena apa yang kita lihat pertama kali, misalnya gini, saya ketemu kakak Bindi nih, saya lihat apa? Wajah kan? Iya. Saya nggak mungkin lihat kaki, ya kan? Benar. Jadi saya lihat, wah ini kulitnya sehat nih. Berarti dari penampakan kulit sehat berarti orangnya pasti sehat. Oh iya benar ya kan, gitu. Jadi kenapa kita harus menjaga kesehatan? Karena yaitu sekarang segala jenis penyakit itu adalah pintu masuknya melalui kulit, dan seperti yang tadi saya bilang bahwa berat kulit itu adalah 3 kilo. Jadi kita perlu menjaga. Jadi menjaga kesehatan kulit itu tidak hanya di wajah aja. Jadi tapi kita, seluruh badan juga. Iya, seluruh badan. Jadi jangan sampai mukanya dijaga, kakinya burikan gitu kan, kudisan gitu, jangan sampai kayak gitu kan. Ini dok, emang kenapa sih dok kalau misalnya kita nggak menjaga kulit kita kayak udah gitu aja, kayak bare skin aja gitu? Kenapa sih emang bakal jadi kayak gimana? Nah, kalau kita tidak menjaga, yaitu tadi seperti saya bilang kan yang sebelumnya, bahwa kulit itu adalah pintu masuk dari segala jenis apapun yang mau masuk ke tubuh kita. Jadi kalau kita nggak jaga ya pasti mudah sekali timbul penyakit. Kadang kita suka lupa, aduh jangan-jangan saya sakit kan, misalnya sakit apa? Jangan-jangan saya ini, padahal apa? Karena mungkin dia jarang mandi. Iya kan? Jarang mandi. Apalagi anak-anak milenial sekarang kan kaum mageran ya. Benar. Mandi itu kayaknya sehari sekali udah alhamdulillah. Udah cukup gitu. Benar. Jadi memang itu yang harus untuk anak-anak sekarang ya kayaknya ya. Jam tidurnya juga mereka kan berubah. Iya. Ya kan? Udah kayak kalong saya bilang kalau gitu. Misalnya tidurnya malam, nanti bangunnya pagi, mandinya siang. Iya lagi. Apalagi kalau misalnya dia nggak ada kegiatan, misalnya lagi off sekolah, kuliah, ya, bisa nggak mandi itu saya. Bisa nggak mandi itu ya, apalagi kalau udah di rumah sendiri ya. Tapi kalau cuacanya dingin, udah nggak mandi. Itu tuh, makanya apalagi kayak kita di Bogor nih ya. Iya. Udah itulah kaum mageran itu. Iya, banget lagi. Kira-kira kita tuh harus ngerawat kulit kita tuh dari umur berapa sih? Apakah dari umur 15 tahun atau ya seumuran aku gitu, umur 17, 18? Apakah emang harus dari kecil, dari umur 12 tahun tuh udah mulai ngejaga kulit kita? Nah, untuk menjaga kulit itu sebenarnya sedini mungkin ya.
Kalau dulu zaman kita ya, kalau saya sendiri sih atau saya ke anak-anak nih ya, saya lihat nih, mereka itu kalau sampai usia 12 tahun mereka pasti akan masih kita follow up, kita pantau ya, saya sebagai orang tua, saya akan strict ngelihat merawat kulit mereka. Tapi sesudah di atas 12 tahun mereka kadang sudah bisa menjaga sendiri. Betul. Jadi sedini mungkin kalau menurut saya, tapi tidak terlalu over. Jadi mentang-mentang saya harus menjaga diri, jadi saya mandi 5 kali sehari. Yang pertama habis air, yang kedua sabunnya mahal. Boros ya kalau mandi 5 kali. Kasihan nanti orang tua ya. Benar. Terus yang ketiga, makin sering kita mencuci atau membasuh kulit dengan sabun itu bukannya makin baik, karena yaitu salah satunya adalah dia akan kehilangan pelembab alami kulit karena dia tergerus dengan bahan-bahan sabun tadi kayak gitu, Kak. Oh, jadi kita tuh sebenarnya kalau buat mencuci muka sendiri tuh sebenarnya jangan terlalu sering-sering juga ya, Dok. Karena kalau misalnya terlalu sering nanti wajahnya jadi kering ya. Iya, betul. Jadi harusnya kalau misalnya biar wajah kulit kita tetap lembab nih, Dok, harus pakai apa aja sih? Kayak basic skincare apa aja sih yang cocok nih buat sumuran aku gitu, yang gak terlalu ribet juga? Itu apa aja kira-kira, Dok? Nah, biasanya saya sih selalu menyarankan pandang usia dulu deh. Kadang gini, anak-anak sekarang tuh udah gini ya, usia itu kan masih remaja. Kita bagikan ada anak, remaja, dewasa, kemudian ada manula. Bahkan sekarang menurut WHO manula dewasa itu sampai umur 60 atau 70. Jadi jangan sedih, yang usia-usia 60-70 itu bukan nenek-nenek kakek-kakek lagi. Jadi itu masih dewasa. Masih dewasa ya. Gitu. Karena kemungkinan nanti kedepannya adalah kita rentang usianya lebih panjang kayak gitu ya. Jadi kenali dulu jenis kulit yang pasti usia kita. Jadi jangan sampai kita di usia yang masih remaja memakai skincare atau produkan untuk usia dewasa. Kayak anti aging gitu-gitu ya. Iya, gitu. Jadi seperlunya aja, memakai skincare regimennya seperlunya aja. Kemudian misalnya kalau memang mau perawatan pun itu sesuai dengan usia aja. Jadi jangan terlalu berlebihan kayak gitu ya. Jadi produk itu saya selalu sarankan adalah baca ingredients-nya. Pada saat kita memilih suatu produk nih, kan sekarang banyak banget nih, Kak ya. Beli di mana aja tuh gampang kan. Saya selalu sarankan merek itu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah ingredients-nya. Kita baca ingredients dan fungsi. Fungsinya buat apa? Terus bagus lagi untuk usia berapa, komposisinya apa, sama expirednya. Jadi jangan terlalu semangat karena kita ingin ngeborong. Aduh, kayaknya saya nanti mau belanja lagi setahun lagi, diborong lah semua itu. Expirednya, tahun ini habis. Iya, itu juga harus diperhatikan. Benar-benar. Oke, Dok, jadi kan kalau soal ingredients nih, mungkin banyak kali ya dari generasi aku, terutama mungkin aku juga belum terlalu paham lah soal ingredients skincare yang dibutuhkan untuk kulit kita. Kira-kira ingredients apa aja sih yang cocok digunakan untuk orang-orang seumuran aku gitu, yang untuk generasi Z, generasi milenial, itu kira-kira ingredients apa aja, Dok, yang cocok? Nah, kalau misalnya kita udah tahu tipe kulit, yang pasti kita harus tahu jenis kulit kita. Benar. Ya kan? Itu jenis kulit kita itu kan kalau secara teoritis ada 5. Nah, kita harus kenal dulu nih, kita tipe yang mana sih kulitnya? Oh, saya tipe normal, ya kan? Kan sekarang banyak sekali produk ditulis untuk kulit normal. Iya. Untuk kulit sensitif, untuk kulit berjerawat. Itu dulu aja kita baca. Kemudian kalau ingredients kita pasti akan lihat, oh ini. Ya kan? Nah, misalnya contoh yang sekarang lagi booming adalah niacinamide. Niacinamide itu biasanya bisa juga untuk kulit yang berjerawat, kulit normal juga bisa, kayak gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu. Kalau misalnya agak ragu, ada kandungan ini, googling. Zaman sekarang mudah sekali kan? Karena kita kalau saya suka perhatian anak saya tuh, kalau beli produk apa, dia baca, dia googling sampai dengan handphone. Jadi lama ngelihat ingredients itu ya sebelum beli. Beli kan? Makanya itu bedanya generasi saya dengan generasi sekarang. Kalau generasi saya mungkin saya ngambil, udah
baca, oh kulit normal, udah beli. Benar, iya. Tapi kalau saya perhatiin anak-anak sekarang itu enggak, mereka sekarang lama membaca sesuatu, dia googling lewat ini, oh ternyata kandungannya ini, komposisinya ini, kayak gitu. Jadi disesuaikan aja. Yang penting pertama kita tahu jenis kulit aja. Jenis kulit kita apa sih gitu kan, agar supaya apa? Kita tidak salah beli. Yang efek sampingnya mungkin yang tadinya kita mau kita mau beli aja deh supaya nggak perlu ke klinik. Karena kan kalau ke klinik kita harus ketemu dokter, kita harus kosnya mahal, akibatnya kita ini. Tapi akhirnya kalau kita salah beli, ujung-ujungnya kita harus ke dokter juga karena kulitnya udah kenapa-napa. Iya, ya. betul. Jadi itu yang hal-hal seperti itu yang simple. Selama kita nggak ada keluhan, itu nggak apa-apa. Maksudnya oke-oke aja. Tapi ya itu selalu googling dengan apa yang kita beli. Itu aja pesan saya. Dok, kira-kira kulit wajah yang sehat tuh seperti apa sih? Apakah yang glass skin atau yang glowing, yang kayak gitu? Ciri kulit sehat itu berdasarkan ada jurnalnya nih. Ini kemarin saya sedikit baca ya dari American Academy of Dermatology. Itu pertama adalah ciri kulit sehat, warna kulitnya rata. Oke. Jadi nggak belang bentong tuh. Ada yang satu putih, satu hitam, satu lagi di pojokan. Belang-belang ya wajahnya. Kayak macan tutul gitu. Atau nggak kayak zebra gitu ya. Jadi itu kan sama ya, warna kulitnya rata. Kemudian terhidrasi, yang tadi seperti kakak bilang. Kan kadang ada kalau orang Sunda bilangnya apa coba? Hinyai. Oh hinyai benar. Dok, orang teh sok hayang nu hinyai. Kos diminyakan gitu. Hinyai banget gitu, pengennya hinyai banget. Nah itu dia kemungkinan terhidrasinya dengan baik. Jadi dia agak berminyak kayak gitu ya. Jadi kelembabannya terjaga, nggak terlalu kering gitu ya. Dan sesuai dengan usianya. Jadi ada orang yang mungkin penampakan usianya masih 20-an, tapi karena kulitnya sangat kering, tidak terhidrasi, kerutnya banyak. Karena secara teori kan usia 20 itu kerut tidak boleh ada. Iya benar. Itu. Nah, tapi karena dia tidak terhidrasi dengan baik, ya salah satu yang muncul pertama adalah kerut. Aduh. Gitu. Kerut, jadi terutama kerut di bawah mata. Ya, karena aging itu pertama kali kita lihat adalah di mata. Oke. Gitu ya. Kemudian kulitnya halus dan kenyal, gitu ya. Jadi kalau dilihat tuh, asaan membel gitunya, kayak empuk gitu ya. Kayak empuk gitu. Makanya kan sekarang itu treatment dia banyaknya kayak kolagen lah, skin booster lah, DNA salmon, kayak gitu. Itu tujuannya adalah supaya kulit itu halus dan kenyal. Kita tidak menolak tua, tapi kita memperlambat. Benar. Penuaan. Memperlambat penuaan ya. Kalau tua sih pasti ya. Ya, pasti. Karena kita bisa mencegahnya ya dengan merawat kulit kita. Betul. Terus ini ada tidak sedikit saya baca di sini, tidak ada sensasi yang tidak normal pada kulit, misalnya ada rasa-rasa tidak enak di bagian-bagian tertentu ya, misal ada nyeri atau apa, itu tanda salah satu kulit yang tidak sehat. Kemudian bercahaya dan lembut ya, kemudian tidak ada sel kulit mati yang menumpuk. Nah, bagaimana kita tahu sel kulit mati yang menumpuk? Kita lihat pertama kali adalah kulitnya kusam. Oh ya. Gitu. Jadi ada yang mungkin dia penampakannya kok kayaknya kering, kemudian kusam, itu kemungkinan adalah sel kulit matinya yang menumpuk. Makanya kita perlu kan sekarang di luaran tuh banyak banget produk-produk kayak retinol, itu kan dia untuk eksfoliasi ringan. Benar. Tujuannya adalah untuk mengikis supaya sel-sel itu nggak numpuk. Kalau makin numpuk dia makin kelihatan tua. Kemudian tekstur kulitnya konsisten. Ya, jadi gitu. Ada orang yang gini loh. Makin bertambahnya usia, pori-porinya pasti akan membesar. Ya, terus apalagi orang-orang yang misalnya dia tipe kulitnya berminyak atau daerah kombinasi, daerah T-zone-nya, misalnya daerah T-nya dengan hidungnya dan pipi dalam itu dia pori-porinya membesar. Itu salah satu tekstur. Ada yang geradagan, ada yang mulai muncul suatu tanda-tanda, contohnya seperti skin tag, keratosis seborrheic. Nanti kakak suka lihat deh. Ada orang yang muncul di sini kayak kutil-kutil di wajah, terus di leher.
Iya. Bisa orang tua nggak sih? Iya, betul. Tapi sekarang anak muda juga banyak. Oh iya. Kayak gitu tuh karena akibatnya apa? Salah satunya adalah karena paparan ultraviolet. Oke. Itu biasanya saya dapatkan pada kasus-kasus yang dia pekerjaannya adalah outdoor. Outdoor, jadi dia selalu terpapar sinar matahari, otomatis usianya masih relatif muda. Iya. Tapi skin tag, keratosis atau hal-hal yang muncul di kulitnya itu udah lebih terbentuk, lebih cepat. Oh, orang tua gitu ya? Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi faktor-faktor yang ini ya, yang secara paparan di luar juga karena mungkin dia genetik juga. Okay. Kalau genetik memang kita nggak bisa prevent ya, nggak bisa kita cegah. Benar. Kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah pH kulitnya seimbang ya. Kalau pH kulit seimbang itu kan pH itu sekitar 4 sampai 5,5. Tapi kan kita nggak mungkin kasih kertas, kalau kita dulu kertas lakmus ya di sini. Oh, pH-nya asal ya. Jadi kalau seimbang itu ya itu tadi tingkat keasaman sama basanya pas ya. Dan salah satu penandanya adalah dia kulitnya itu antara dia tidak kering dan tidak terlalu berminyak. Nah, iya. Oh, jadi kalau biar kita tahu nih pH kulit kita seimbang ya itu ya tadi ya. Nggak terlalu kering dan nggak terlalu berminyak juga. Tante, dokter, aku penasaran tadi kan kalau bintik-bintik apa tadi namanya skin tag, keratosis. Itu muncul karena terpapar ultraviolet ya. Betul. Itu untuk mencegahnya itu selain dengan sunscreen tuh apa? Ada apa aja? Apakah dengan sunscreen doang cukup kah atau gimana? Nah, sunscreen itu memang kita proteksi ya. Makanya kan ada sun protection factor. Kemudian yang kedua kalau genetik kita susah. Kalau genetik memang kita sedini mungkin udah kasih tahu sama dia, kamu punya faktor genetik. Nanti kita screening tuh. Dulu neneknya, bapak ibunya nih kayak gini. Oh ada dok nenek saya, tapi nenek oh gitu. Kalau masih ingat gitu kan. Jadi ada saya ini, oh tapi di ibu bapak saya nggak ada, tapi saya ada. Oh berarti dia genetik. Berarti emang ada genetik ya, meskipun orang tua yang nggak ada gitu. Ya, jadi kalau memang udah genetik, berarti kan dia mudah sekali muncul. Iya benar. Ya, salah satunya itu tadi pakai sunscreen, kemudian hindari faktor pencetusnya, ya tadi ultraviolet. Ya, kemudian pakai skincare regimen yang untuk eksfoliasi ringan, karena dengan eksfoliasi ringan itu ibaratnya skin tag itu gini loh, kayak dia numpuk, jadi kulit tuh numpuk, tapi pada satu daerah aja. Oh gitu. Jadi kita harus kikis pelan-pelan gitu. Caranya pakai skincare untuk eksfoliasi. Kemudian kalau di klinik itu ada treatment seperti peeling kayak gitu ya. Itu akan membantu memperlambat untuk penumpukan dari sel kulit matinya. Benar. Jadi pakai skincare tuh wajib banget ya dok ya, harus banget ya. Ini banget nih cowok-cowok nih suka kalau dikasih tahu harus pakai skincare, nggak mau. Padahal mereka kan kalau laki-laki tuh lebih banyak keluar ya, lebih banyak berkegiatan di outdoor. Maksudnya mereka lebih aware sama skincare ya, sama si sunscreennya. Dalam harus banget, benar-benar. Kalau misalnya kita tuh ngerawat kulit nih dari luar nih kan, kalau cewek-cewek mah udah pasti kita ngerawat kulitnya dari luar ya. Apakah harus juga perlu banget nih perawatan kulit dari dalam, misal minum kolagen lah atau kayak minum buat apa sih apa ya namanya tuh antioksidan? Iya yang kayak gitu-gitu. Itu perlu nggak sih dok? Apa ya udah dari luar juga cukup? Dari pola makannya juga harus dijaga kah? Oh iya. Jadi gini. Sekarang itu kan memang kalau dibilang perlu, tapi bukan berarti semua orang tuh perlu. Oke. Ada pemeriksaan khusus untuk mengukur kadar anti-aging kita di badan kita, tapi itu mahal banget. Dan kita tahu bahwa antioksidan di tubuh kita itu cepet banget turun, ngedrop. Besok aja udah ngedrop lagi. Jadi kalau misalnya kita periksa kadar antioksidan kita nih di tubuh, wah hari ini levelnya bagus banget. Besok belum tentu. Dan itu kan pemeriksaannya mahal banget. Ya kan, jadi apa istilahnya untuk mengukur seperti itu sulit. Tapi kita bagaimana caranya supaya bisa ya kita atur lifestyle aja. Usia juga itu berpengaruh tadi ya. Kalau kita usia masih muda, itu antioksidan itu secara alami bisa kita dapatkan. Makanya kan ingat nggak orang tua kita, ayo makan buah, sayur, bla 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 bla. Kayak kalau sekarang susah ya. Karena itu merasakan sendiri saya untuk anak-anak saya juga.
buah sayur, makanya saya jejelin gitu di rumah. Itu kalau apalagi buah-buahan yang harus dikupas dulu, itu bahkan sampai busuk kalau nggak saya kupasin, udah hancur. Jangan dimakan ya. Jangan dimakan. Jadi tergantung dari usia, aktivitas, tingkat stres, ya, kemudian genetik itu, ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya genetik itu tidak bisa kita kendalikan, itu faktor internal. Tapi kalau eksternal, misalnya habit, kebiasaan, pola tidur, ya kan, pola makan, pola stres, itu berpengaruh dan itu bisa kita kendalikan. Betul. Ya, anak-anak muda sekarang itu, ya itu saya bilang di awal, tidurnya udah kayak jamnya dibalik. Iya. Ya kan, siang jadi malam, malam jadi siang. Benar. Ya kan, nah itu kita ketahui bahwa beberapa hormonal, kebetulan saya kemarin penelitian saya itu tentang melatonin. Itu penelitian saya tentang melatonin. Melatonin itu kan strict banget dibentuknya di sekitaran tengah malam tuh, ya kan, hanya 2 jam dia bikin. Nah, melatonin ini adalah sebagai powerful antioksidan. Bagaimana melatonin bisa dibentuk? Itu dengan tidur yang dalam cukup. Nggak perlu sampai berapa jam gitu, yang penting 2-3 jam tidur cukup dalam, itu melatoninnya dia naik. Melatonin itu sebagai antiinflamasi. Proses tubuh kita itu sakit karena ada inflamasi. Oh gitu. Jadi makanya anak-anak sekarang itu kan paparannya luar biasa, udah dari handphone, laptop, ya kan? Nah, otomatis kalau diukur itu kadar melatoninnya pasti rendah. Karena apa? Karena melatonin ini sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, makanya kalau di luar negeri itu kan tidur gelap. Mereka nggak mau sampai seujung pun ada lampu. Iya kan, kalau ada lampu nyala sedikit udah marah-marah tuh pasti. Ya kan. Nah itu makanya saya bilang tidur cukup dalam keadaan gelap 2-3 jam itu sudah membantu menaikkan kadar melatonin kita. Itu makanya salah satu kenapa tidur itu harus deep sleep. Jadi dengan tidur sebenarnya obatnya tuh sekarang tuh preventif aja sih, kita nggak perlu. Nanti kalau kita lifestyle-nya dijaga bagus, tidur cukup, itu penyakit nggak ada kok. Jadi kita nggak perlu namanya obat-obat kimiawi, obat-obat ini. Ya nanti hanya perlu kita habit, kebiasaan sama antioksidan yang kita konsumsi gitu ya. Jadi antioksidan pun tidak boleh terlalu banyak, Kak. Karena kalau dia terlalu banyak jadi prooksidan. Ya, jadi bukannya dia menunjang, malah memperberat itu penyakitnya. Makanya itu saya bilang anak-anak sekarang tidur, karena mungkin kita dari peralihan dari pasca pandemi ya. Pandemi, semua terbalik, semua serba gadget, semua ini tidur juga dirubah ya. Nah itu makanya seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya ya habit, kebiasaan itu nomor 1 harus dirubah. Untuk anak-anak Gen Z mungkin nanti transisi ke depan saya nggak tahu. Karena kalau sekarang kalau saya lihat dari ininya tuh lebih ke preventif. Itu bukan pengobatan lagi. Kalau misalnya emang pengen punya kulit sehat, selain kita ngerawat dari luar, kita juga harus ngejaga lifestyle kita ya dok ya. Betul. Nah popers nih, jangan ngarep kalau misalnya lifestyle masih jelek, masih suka begadang, udah jarang makan sayur dan buah. Kalau misalnya masih pengen punya kulit sehat tapi pola hidupnya masih kayak gitu, mah jangan ngarep ya dok ya. Sama itu minum banyak. Iya, harus minum air putih yang banyak juga ya dok ya. Hindari merokok. Hindari tuh merokok, nggak boleh. Terus dokter, ngomong-ngomong soal kulit sehat nih, kan kalau generasi aku nih, teman-teman, aku lah terutama juga salah satunya, kalau skincare tuh kiblatnya ke Korea. Jadi kayak glass skin, kan orang Korea tuh kulitnya glass skin banget gitu ya. Terus udah gitu juga skincare Korea tuh kan terkenal kayak ambu banget, mujarab banget itu. Nah tapi kan skincare Korea itu kan diproduksi untuk tipe kulit orang-orang Korea. Beda sama tipe kulit orang Indonesia. Apakah ngaruh dok? Kayak kita ini orang Indonesia pakai skincare Korea, apakah bisa sama-sama manjur atau gak 100% manjur kayak orang-orang Korea? Terus udah gitu juga pengaruh dari cuacanya juga mungkin, pokoknya apakah ngaruh gitu dok? Nah untuk kayak karena kita sekarang kiblatnya ke Korea ya, sampai semua tindakan thread lift, filler, botox itu semua kita ke Korea. Karena secara genetik ya, karena kita orang Asia ya kan, kayak Korea, Jepang, China itu Indonesia itu kan genetiknya hampir mirip-mirip.
Iya. Makanya kenapa kita lebih banyak kiblat. Dulu sempat Jepang. Oke. Kalau beberapa tahun sebelumnya kalau kakak bisa scrolling itu Jepang masuk juga. Tapi sekarang kan Korea ini kan karena bener-bener luar biasa ya. Iya, mendunia banget ya. Mendunia banget, dan mereka bisa mempengaruhi pasar Indonesia gitu, karena itu genetiknya kan sama, hampir mirip. Kemudian mereka produkan juga otomatis karena hampir mirip dengan kulit orang Indonesia, mereka ciptakan juga mirip-mirip. Nah, jadi bagaimana dia ciptakan komposisi yang orang Asia itu, orang Indonesia kan ya coba deh dihitung penduduknya berapa juta. Sebenarnya kalau Korea negara-negaranya cuma berapa? Sebenarnya Indonesia itu pasar yang bagus karena usernya tuh banyak. Ya kan? Dan mereka bisa masuk ke kita kayak gitu, dan produksinya ya bisa masif, mereka kan bisa banyak. Itu secara genetiknya, kemudian produksinya mereka udah lebih inilah ya, hampir mirip sama kita. Bahkan dibikin sampai yang nanopartikel. Jadi sangat kecil banget bisa masuk ke dalam kulit. Gitu. Kalau kakak Bindi, saya sih belum pernah ke Korea ya, cuma dengar cerita aja. Di sana tuh skincare itu udah tokonya sampai berderet, iya kan? Aku juga kalau ngeliat di sosial media itu kayak wah di mana-mana toko skincare gitu, skincare di mana-mana. Itu kayaknya sudah biasa ya di sana. Jadi, tapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa akan seputih mereka, karena kan habit juga, kebiasaan sama iklim. Ya kan, iklim di sana kan berapa musim, benar, ya kan, beda sama kita. Terus makanan juga kan, makanan kita juga kan beda. Kalau mereka di sana ada kimchi, ya kan, terus ada apa namanya kayak ginseng, ya kan. Itu cuaca sangat berpengaruh. Kayak orang Jepang aja kan, di sana cuaca juga hampir sama Korea. Otomatis kulitnya juga beda, gitu. Tapi untuk regimen kulit juga harus hati-hati, karena nggak semua yang mereka jual itu bisa kita adapt. Bisa kita terima sama orang-orang kulit Indonesia gitu. Karena kulit Indonesia itu unik kalau menurut saya. Sukunya aja banyak. Ya kan? Coba deh Kak Bindi lihat dari mulai Sabang sampai Merauke, beda-beda kulitnya. Beda-beda. Otomatis yang paling simpel adalah kita lihat ini. Model warna kulit, ada yang hitam, putih. Indonesia itu unik saya bilang, dan variatif banget. Jadi ya pemilihannya juga hati-hati saja gitu. Berarti berarti kita tuh jangan terlalu, saya pengen kayak siapa tuh yang ini putihnya kayak artis Korea gitu. Kalau dia ada genetik dari Korea sih nggak apa-apa. Tapi kita kan kembali lagi, genetik kita adalah genetik Indonesia. Yang penting kita jangan mau putih, kita inginnya tuh bersih tapi sehat, itu aja. Di klinik-klinik kecantikan tuh kan ada kayak botol filler gitu segala macam. Kira-kira kalau dipakai orang-orang seumuran aku tuh berbahaya nggak sih, Dok? Nah, itu keperuntukan itu kan sebenarnya kayak botox, filler, terapi itu sebagai Dena Salmon ya? Dena Salmon itu sebagai terapi ajuvan, pendamping. Jadi kalau saya bilang sih pendamping, karena apa? Belum tentu semua orang itu bisa pakai itu. Ya itu karena kita melihat usia juga makin terlalu dini. Sebenarnya gini, kalau masih muda itu kan selnya tuh masih pada sehat-sehat. Iya benar. Selnya tuh masih bagus-bagus ya. Dibandingin misal usia 20 sama 40 aja. Itu kan beda. Jadi kalau usia 20 dia nggak ada kerut, kemudian nggak ada warna kulit merata, pori-pori juga bagus. Nah, beda sama 40. 40 udah kendor, semua turun, ya kan. Terus warna kulit tidak merata, otomatis kalau 20 kalau menurut saya kalau belum perlu tidak usah. Makanya yang cukup yang ringan-ringan, yang penting dia maintenance. Tapi kalau usia 40 teman saya nanti aja deh, saya mau usia 50, ntar aja deh usia 60. Saya bilang udah 70. Nanti saya bilang keburu ini ya. Iya, udah keburu lebih mahal. Iya benar, lebih susah ya. Lebih susah. Lagi. Jadi kadang kita tuh ya, kalau pengalaman saya untuk nanganin usia paling tua tuh saya tangani usia 70. 70 itu, jadi saya selalu bilang sama dia, target berapa tahun? Saya bilang 20 tahun, Dok, nggak bisa. Ya kenapa? Karena kita harus realita gitu loh. Pak, saya treatment Bapak atau saya treatment Ibu,
Tapi ini hanya bisa begini loh. Paling ibu 5-10 tahun aja ininya penampakannya. Tapi ya dibantu lagi Bu. Ini nggak hanya dari luar, juga butuh asupan dari dalam. Karena apa? Kalau asupan dari dalam, karena kan pasti kita sel-sel udah pada menua. Iya. Pasti kita perlu booster. Boosternya itu ya itu tadi antioksidan yang kayak tadi pertanyaan sebelumnya. Kapan kita butuh ya? Pada saat kita membutuhkan itu antioksidan. Gitu. Jadi jangan luarnya aja dibetulin, tapi habit. Misalnya laki-laki masih merokok, tidurnya masih malam, terus masih begadang, makanannya nggak dijaga, gitu. Itu susah kejar-kejarannya. Itu pengalaman pernah terjadi sama saya. Saya treatment ibu-ibu dengan kita pakai PRP ya, dulu namanya platelet rich plasma yang dari darah sendiri. Kita udah bilang, tanya pasti kita tanya ngerokok nggak? Merokok. Karena sekarang perempuan hampir sama dengan laki. Nah itu biasanya saya selalu tanya merokok apa enggak. Itu nomor 1 sekarang yang saya tanya. Karena apa? Kalau kita treatment, orang-orang yang merokok itu hasilnya lama banget. Dan kita harus edukasi ke pasien bahwa, Bu, ini hasilnya kalau ibu masih merokok, hasilnya tidak akan sebagus orang yang nggak ngerokok dengan usia yang sama dengan ibu. Gitu. Jadi kita memang harus edukasi seperti itu. Itu salah satu contohnya kan. Jadi memang disesuaikan dengan usia aja. Dan sama kelihatannya. Cuman kan memang kan sekarang karena marketing luar biasa ya. Jadi anak-anak muda tuh waktu itu saya pernah usia 20 tahun ya. Iya, 20 tahun udah mau benang. Saya sampai bingung apa yang mau dibenang. Iya kan? Dok, aku mau benang dong, mau botox. Coba kerut-kerut. coba mengkerut gitu kan. Belum ada kerutannya, saya bilang gitu. Dok, ini saya pengen lancip gitu. Ya ampun. Itu masih kencang kulitnya. Ya ampun, sayang banget ya. Sayang, maksud saya kan itu dalam arti yang gini, kita memasukkan suatu benda ke dalam kulit atau badan kita itu akan meninggalkan pasti. Benar. Jadi mau nggak mau biarpun dia nggak terlalu berpengaruh pasti ada. Jadi kalau menurut saya sesuaikan aja dengan usia deh. Jangan terlalu dini gitu. Ya usia 20 ya paling apa sih? Skincare-nya yang biasa-biasa aja. Perawatan juga kalau mau peeling ringan, eksfoliasinya juga ringan kayak gitu. Iya. Ini sih Dok, banyak sih seumuran aku yang kayak, aduh nih gue harus cepat-cepat pakai anti aging kayak gitu. Padahal itu kan salah ya Dok, karena kita belum butuh lah ya. Jadi harusnya teman-teman poppers yang mungkin masih berpikiran harus pakai anti aging, itu harus diubah ya pola pikirnya. Oke Dok, nah mungkin dokter ada nggak yang mau disampaikan nih ke teman-teman poppers untuk menjaga kulit kita agar tetap sehat, punya tips-tipsnya mungkin? Mungkin tips dari saya sih nggak terlalu ini ya, yang penting pada saat kita menjaga kebersihan kulit itu penting ya. Seperti di awal sebutkan bahwa kebersihan kita itu dari atas sampai bawah ya. Dalam Islam juga kan diajarkan menjaga kebersihan ya. Jadi pada saat kita ingin melakukan, aduh kayaknya saya harus mulai waktunya untuk pakai skincare karena teman saya udah mulai pakai, saya kok belum ya. Nah itu kalau menurut saya sesuaikan dengan usia kalian. Jangan mau memakai atau produk-produk yang terlalu berlebihan, karena kalau jadi ingin misalnya gini, kita pengen anti aging, justru nanti aging duluan yang dapat karena terlalu overuse. Betul. Dari overuse produk yang kita pakai, bukan anti agingnya, malah justru agingnya yang didapat. Jadi kalau pesan saya tetap mengedepankan pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat itu kan mungkin banyak macamnya ya. Nanti bisa googling seperti apa ya. Kemudian habit ya, kebiasaan juga. Kemudian pilihlah skincare regimen yang sesuai dengan usia. Baik, kalau dari saya itu aja sih. Oke. Nah mungkin dokter ada Instagram atau apa gitu sosial medianya buat mungkin teman-teman poppers pengen nanya-nanya ke dokter, bisa lewat mana? Bisa di IG saya. Kalau IG saya Rosalina 1744, itu yang IG pribadi saya. Tapi kalau yang untuk klinik di Bolyderma. Oke. Nah poppers jangan lupa follow Instagramnya Dokter Irma, dan juga jangan lupa follow Instagram kliniknya juga ya. Nah poppers juga jangan lupa follow Instagramnya poppers.id, dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.